diciptakan gunung. Ini Quran. Begitu diciptakan gunung menjadi pasak. Wal jibala autada, tak paku maka kemudian podo menang. Diam. Ya begitu jamaah. Jadi kita juga harus menjadi pakuning bumi. Ya. Ya gitu. Jadi pakuning kehidupan. Karena keyakinan, yakin subhanallah. Ya saya sih ya para wali songo aja. Tapi ada yang kurang senang nyebut wali songo sih, orang itu kadang-kadang nggak tahu di sini ada apa enggak. Jadi luar biasa masalah keyakinan. Ya namanya cerita. Jadi Sunan Kalijaga masih berandale, ketemu Sunan Bonang, ngerebut tongkat katanya dikiranya ada emasnya. Orang itu kalau lihat emas begitu matanya hijau royo-royo. Nah, jadi hari-hari ini nih banyak mata hijau royo-royo gitu. Lalu begitu, kamu pengen apa? Emas. Kolang kaling ditunjuk ketoe emas. Jadi orang itu pada blawur begitu jamaah dimuliakan Allah. Nah, lalu kemudian apa? Kemudian apa? Ternyata setelah dia jatuh jadi kerundung, ternyata kolang kaling jamaah. Itu orang bukan orang kejar pengen ngaji Tuhan, makanya ngaji jamaah. Ngaji itu yang ngelatih mulut supaya pinter ngomongnya, bagus, tertib, fasih. Allahumma jadi apa? Fasih al-sinatana bi lughatil Quran. Lalu kemudian pemahamannya yo hatinya. Makanya kemudian suwito ngabukti, kemudian ngaji ngelatih mulut, ngelatih pikiran, ngelatih hati supaya yakin jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau yakin gimana? Jadi dianing ono omongane dadi. Yang dikerentekkan itu ada dan begitu ngomong maka terjadi. Hati-hati dengan malaikat kalau ada malaikat lewat. Ya kan begitu jamaah. Yakin. Tapi kenapa? Orang muslim alhamdulillah sudah muslim. Orang muslim masih jelek-jeleknya tetap masuk surga jamaah dimuliakan. Ya, menyebut nama Allah. Ya, begitu jamaah dimuliakan. Tapi kalau kurang yakin, ya akhirnya nelongso juga. Makanya kudu yakin. Saya ada ceritain banyak wali di sana di Demak tuh. Katanya Kiai Burhan. Itu ada orang minta, udah nggak ada tuh almarhum, begitu. Itu kok kayak ada sumbernya aja di sini ini, begitu. Jadi begitu, yakin. Nah inilah masalah. La yukhlifu wa'dahu li jalim. Jadi kebanyakan orang itu tidak mengerti bahwa Allah tidak suloyo marang janji. Karena apa? Lijahlihim, karena kebodohan mereka. Bisyu'uni, dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa adami tafakkurihim, dan tidak merenungi memikirnya mereka fima yajibulahu, dengan apa, dalam apa yang wajib bagi Allah Jalla Sya'nu yang Maha Agung Allah. Ada hadis jamaah, hadis sahih. Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ini hadis luar biasa. Kamu tahu enggak wahai ghulam, anak muda? Apa sih haknya Allah atas hamba dan apa haknya hamba atas Allah? Allah wa rasuluhu a'lam. Haknya hamba, jadi atas haknya Allah atas hamba an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Jadi hamba itu disuruh patuh nurut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Dan terus dapat apa? Haknya hamba atas Allah, Allah pasti memasukkan surga hamba yang seperti itu. Ada hadis lain? Ada. Seorang badui. Orang badui itu kadang-kadang imannya lebih tinggi dari yang sudah lama ngaji, jemaah dimuliakan Allah. Ya tapi tidak semuanya, karena ada ayat al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Orang badui itu kalau kafir amit-amit deh gitu. Jadi luar biasa. Tapi ada orang badui datang kepada Rasul. Lalu melihat para sahabat pada ngumpul. Lalu itu siapa itu? Itu Muhammad Rasulullah SAW. Dia datang.
Anta alladhi taz'umu annaka nabi. Memang kamu itu yang mengaku menjadi nabi, saya dengar. Bukan, saya bukan mengaku menjadi nabi. Lalu saya adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang begitu, apa yang kamu ajarkan? Beriman kepada Allah, mengakui mengimani aku nabi, lalu sholat, zakat, puasa. Tidak disebut haji pada waktu itu. Ya, di riwayat lain disebutkan haji. Terus kalau saya melakukan itu dapat apa? Dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang lainnya? Enggak ada kecuali sunnah. Cuman sekali-kalinya ketemu jemaah dimuliakan Allah. Enggak ngaji-ngaji lagi. Menyatakan Islam, wa saya punya pengikut banyak. Pulang dia jemaah. Ngaji kok cuman itu nanti kan juga pasti akan ditanya orang. Tafsirnya kan juga itu masih, tapi itulah jemaah dimuliakan Allah, iman. Aflaha in sadaq, kata Rasulullah SAW, itu orang kalau jujur maka sangat beruntung. Satu riwayat, jadi dia kalau benar maka masuk surga. Itu ngaji bertahun-tahun agak beres jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana itu? Itulah tadi saya bilang orang Badui ini kadang ada yang lebih jadi luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Dan dia mengislamkan orang sekampung jemaah dimuliakan. Warai unas, di belakangku banyak pengikut. Begitu jemaah dimuliakan Allah. Jadi nanti kalau di surat Saba ayat yang ke-28, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Bahwa aku mengutus kamu itu untuk sekabehing manusia, semuanya tanpa terkecuali, tapi mayoritas masih belum ngerti. Jadi luar biasa jemaah, makan ya terus saja menyebarkan dakwah ngaji terus. Jadi kemana-mana, karena memang nyatanya juga yang ngaji juga belum tentu paham, apalagi yang belum ngaji jemaah dimuliakan Allah. Jadi seperti itu. Ya. Jadi azza wa jalla wa atim fi ma yajibu lahu jalsum wa ma yastahilu ani subhana, dan apa yang mustahil kepada Allah. Makanya saya suka bilang begini para alim. Beriman kepada Allah itu unsurnya 3 aja. Jadi Allah, kita nggak bicara sifat. Jadi berimanlah kepada Allah bahwa Allah itu ada dan yakin kin. Yang kedua, Allah itu adalah maha sempurna, tidak mempunyai jadi kekurangan sama sekali, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segalanya semua. Itu sudah cukup jamaah kalau yakin. Dan setiap pembelajaran tentang Allah, apakah terkait dengan sifat, terkait dengan asma, yang menimbulkan pertengkaran, hindari itu jamaah, karena tidak menguatkan iman. Padahal ngaji itu harus menguatkan iman. Kalau cuman menimbulkan pertengkaran, jadi itu tinggalkan. Gitu. Membahas terlalu dalam Allah punya mata atau tidak dan seterusnya bukan urusan kamu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah dibahas oleh para ulama salafus saleh. Semuanya itu sudah ada, tinggal buka moco. Yang penting ngaji jamaah. Tapi juga ngaji niatnya harus menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat Allahumma ya Allah berikan. Jadi kami mohon kepada surga ya Allah aja yang mendekatkan kami kepada surga itu. Allahu a'lam bishawab jamaah dimuliakan Allah. Itu dulu. Jadi panjang banget ini sebetulnya. Ya, dasar sekali ini sejarahnya. Oke, Pak Ibu silakan. Wabarakatuh. Itu berkira-kira artinya apa? Jumlah sedikit lawan yang banyak dari jauh ke negara lain. Jadi Ustaz bisa melihat masa belakangnya itu perlu harus berperan di sana. Kalau memang Iya, kenapa jauh-jauh ke sana sini?
padahal di dekatnya juga tetap aja yang tidak baik kan gitu. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khatamul anbiya wal mursalin, yaitu penutupnya para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan risalahnya adalah risalah untuk jadi alam semesta. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Dan dalam kenyataannya, di dekat, di tengah, di jauh, masih ada kebodohan, masih ada kemusyrikan, masih ada kemunafikan. Maka jadi seperti itu. Makanya kembali kepada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira. Yang tadi surat Al-Anbiya ayat 107, yang ini adalah surat Saba surat 34 ayat yang ke-28. Aku tidak mengutus semua manusia. Ada ayat di 158 surat Al-A'raf, qul ya ayyuhan nas inni Allahi ilaika jami'a. Nanti ada surat ada ayat ke-7 dari surat Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha. Begitu. Ini bagus untuk merangkai ini supaya ketemu jemaah. Jadi Makkah, Madinah sudah Islam. Makanya di tahun ke-8 akhir Hijriah, baginda Rasul ngirim surat, sret, aslim taslam, assalamu ala manittaba'al huda. Nah, perang Mu'tah itu sebabnya adalah Amr ibn al-Harith, pembawa suratnya Rasulullah, itu adalah Bupati Balqa namanya. Nah, maka ternyata dibunuh oleh Al-Ghassasinah, orang yang dari Basrah itu. Jadi Al-Ghassasinah dari namanya Surahbil Al-Ghassasinah. Jadi dibunuh, padahal etikanya pembawa pengirim surat itu nggak boleh. Itu kan ada tukang pos, itu nggak ada urusannya dengan isi suratnya, kan kenapa dibunuh gitu. Nah itulah kemudian jadi terjadi, tidak ada Rasulullah memulai itu, nggak ada jamaah. Tapi yang inti adalah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, litunzira ummal qura wa man hawla. La ummal qura itu Mekah. Ummul qura itu adalah di mana jadi Rasulullah sudah settle di situ. Maka harus memancar seret di akhirnya termasuk sampai Indonesia begitu. Nah, itu fungsinya. Nah, sekarang juga sama. Ya, meskipun alhamdulillahirabbil alamin mayoritas di Indonesia, di Malaysia, di Brunei. Ya. Tapi kalau istilah Asia Pasifik aja dari 32 negara, ternyata Islam bukan mayoritas, cuma 17%. Ya kan begitu. India meskipun kelihatannya plek, itu mempunyai 210 juta orang muslim. Tapi kan sekitar cuma 10 atau 9%. Karena penduduknya ada 1,5 miliaran, ya kan begitu. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetap mikir, nangani yang dekat, yo nangani yang sedang, yo nangani yang jauh. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Makanya kita kalau doa itu lebih jauh daripada tindakan. Ada sebuah ungkapan, ya, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu jauh lebih baik dari praktek dan amalnya. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ketika kita mengatakan fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min, itu ketut kabeh jamaah. Kita enggak tahu. Orang Afrika itu bukan satu orang, bukan satu negara. Ada Senegal, ada Kenya. Hitam-hitam itu jamaah anak cucu Mbah Adam juga ya. Jadi itu banyak sekali. Kalau ketemu juga itu anak orang, bukan itu anak orang jamaah dimuliakan Allah. Gimana? Jadi ya itu saudara kita. Jadi makanya kan tidak boleh menghina orang yang karena tubuhnya, karena semuanya.
Yang perempuannya mereka juga dianggap cantik oleh lakinya mereka, hitam banget, luar biasa jamaah dimuliakan. Enggak boleh la yaskhar qaumun min qaumin asa. Jadi meskipun ya tetap aja kalau misalnya kan ada bau orang itu kan yang berani gini itu jangan menyinggung perasaan juga. Ya kalau emang enggak ya udah minggir aja dulu, tapi juga jangan mempermalukan orang karena jamaah dimuliakan Allah. Jadi itu iya. Inilah subhanallah. Tepo seliro itu ada dan jadi apa namanya tepo seliro itu ya? Tenggang rasa. Ya. Nah gitu Bapak ya. Cukup? Oke, ya Komandan. Terakhir, oke. Alhamdulillah. Kalau ini sejarahnya penting bagi kita. Perang Badar itu Allah tolong. Allahumma sholli ala sayyidina. Kemudian apakah perang Badar ini perang yang pertama kali atau beberapa kali? Karena dijelaskan di situ orang-orang yang pasrah kepada Allah yang yakin Iya. takwa ini akan datang pertolongan Allah. Nah kemudian Palestina ini sampai sekarang Allahu Akbar. Yakinnya begitu hebat ini, yakinnya Palestina ini sampai sekarang juga mereka nggak meninggalkan. Ini mau diulas supaya kita semakin yakin. Insyaallah. Iya, jadi itu menjelaskannya juga susah juga ini. Tapi ada yang terkait dengan qadha. Ya, dan qadha itu ada dua. Ada qadha namanya mu'allaq dan ada qadha mubram. Secara ikhtiar manusia semua qadha adalah mu'allaq. Karena disuruh berdoa dan disuruh berikhtiar. Dan terbukti jadi bahwa yaruddul qadha, jadi al-ikhtiyaru was-sadaqatu wal-infaq wad-du'a. Jadi qadha itu bisa jadi dirubah dengan ikhtiar, bisa dirubah dengan doa, bisa dirubah dengan infak dan sedekah. Ada dua kisah yang sangat menarik. Dua-duanya terkait dengan Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam dan putranya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan clear karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa jadi Nabiullah Daud mendapatkan wahyu dari Allah dengan orang yang ada di sampingnya itu, kemudian itu umurnya tinggal 40 hari lagi. Dan dikasih tahu oleh Nabiullah Daud bahwa kamu umurnya tinggal ya kalau 40 hari kan pasti pada bertobat kan. Bagus ini dan seterusnya. Terus dia memperbaiki ibadah komunikasi dengan Allah dan ini. Tapi ternyata di hari yang ke-40 dia ketemu orang yang sangat butuh, orang yang punya hajat dan ada yang mengatakan adalah yatim, dia memberikan santunan. Terus Nabiullah Daud dapat wahyu dari Allah, dia enggak jadi mati, saya perpanjang 40 tahun lagi. Nah, artinya apa? Qadha juga bisa dirubah juga. Tapi ada yang unik juga dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nabiullah Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kallamullah Musa taklima, bahwa apakah betul ini hamba-hamba ini Allah ciptakan dengan tangan? Ya, saya ciptakan, aku ciptakan. Tapi kenapa mesti ada yang disiksa, ada yang di ini? Untuk menjawab begini ini juga kadang rumit juga jamaah. Akhirnya Allah memerintahkan jadi Nabiullah Musa untuk menanam tanaman. Ternyata tanaman-tanaman itu nanti berbuah. Begitu berbuah, tentu dengan pertanyaan tadi udah lupa. Jadi buah ini ternyata jamaah beraneka ragam. Ada yang rontok duluan, ada yang bopeng dimakan apa itu jengene codor, ada yang ini, ada yang ini. Lalu kemudian Nabiullah Musa mengumpulkan, dikelompokkan sini, kelompokkan sini, dikelompokkan sini. Allah berfirman, bertanya, kenapa kamu kelompokkan? Ya Allah, ini enggak bagus. Ini kelas ini kelas. Udah tahu jawabannya. Itulah saya ciptakan semuanya. Tapi jadi harus ada pengelompokan juga. Nah, jadi kadang Allah itu bukan ingin berarti Allah enggak tahu. Itu teks Al-Qur'an. Walanabluwannakum
hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 30. Pasti aku akan menguji kamu, supaya, kalau terjemahannya, supaya aku tahu siapa yang serius dari kamu, siapa yang berjihad dari kamu, siapa yang menjadi syahid dari kamu, siapa yang bersabar. Memang Allah nggak tahu kalau ini. Nah itulah kemudian direalkan ada Palestina itu. Palestina itu nggak ada penyelesaiannya, jemaah. Penyelesaiannya nanti kalau Imam Mahdi dan Dajjal dibunuh di situ, nah itu orang Muslim baru enak. Nah, terus kalau begitu, ya udah nggak usah perang, nggak usah ikhtiar. Loh, lah kamu mau dapat pahala dari mana? Memikirin saudara, mendoakan saudara, menginfakkan dan seterusnya, ada hadis. Jadi ramekan itu Masjidil Aqsa. Kalau tidak bisa makmurkan, dan memakmurkan minimal kirim uplek minyak supaya bisa untuk nyala di sana. Dan ternyata itu terbukti untuk ke sana juga susah, jamaah dimuliakan Allah. Tapi kemudian pada infak, ini untuk beli minyak supaya upleknya lampunya nyala. Jadi itu kan sudah ada hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis, jadi tidak ada pepergian untuk menengok masjid kecuali di 3 masjid, yang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi semuanya ada. Lalu yang unik lagi, kadang-kadang nggak nyampe akal kita. Allah ingin menyaksikan siapa yang menjadi syahid. Jadi di situ itu. Nah gitu. Nah, ya udah, karena takdirnya begitu. Fase ada 4, fase kenabian dan khilafah 3 tahun. Fase penguasa yang menggigit, Allah tidak menyebutkan waktunya. Fase otoritarian, Allah tidak menyebutkan. Tinggal yang terakhir, jamaah dimuliakan Allah. Nah, jadi dan zaman akhir dimulai dari lahirnya Rasulullah, dimulai dari diutusnya Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini." Aku diutus itu dengan hari kiamat sudah kayak seperti ini. Maka disebut khatamul anbiya wal mursalin. Lalu ya udahlah Rasul, yang penting kita nggak usah berusaha, toh takdirnya sudah ada. Jadi Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Berbuat kamu, jangan abstain, jangan tidak mempunyai, tidak berbuat, kudu berbuat. Fakullun muyassarun lima khuliqala. Jadi kalau kamu berbuat, itulah takdirmu yang ada. Kira-kira Masjid Al-Ittihad pagi ini baik tak? Baik semuanya. Wong ngaji tulisannya begitu. Coba kalau lagi nggak tahu kalau jam segini ngapain ya yang tidak baik itu misalnya. Ya kan, ya begitu tulisannya. Maka kita harus berbuat, Pak Komandan. Ya. Kita harus berbuat, dan setiap perbuatan kita kalau tidak meneri takdir Allah untuk melakukan perubahan, tapi kita dicatat oleh Allah menjadi orang yang berikhtiar dan berusaha. Banyak banget sebetulnya, ini jadi takut kepanjangan, seperti kayak orang mikirin keluarga, mikirin anak. Jadi belum tentu semua keluarga juga baik. Bukan kita aja, keluarganya para nabi juga begitu. Tapi tidak ada ruginya orang yang memperjuangkan keluarga, mikirin keluarga, karena perjuangan pikiran itu adalah amal baik, nanti akan dibalas oleh Allah full 100%. Untungnya sudah dibalas 100%, anak-anaknya, keluarganya jadi baik. Alhamdulillah, berseri-seri, tambah kebaikan, Masya Allah. Dan orang yang masuk surga sendirian itu adalah orang yang masuk surga tapi malu-malu. Kenapa? Karena nggak ada teman. Kok nisto banget tidak bisa nyari teman. Wong teman sebanyak ini kok masuk surga sendirian. Menunjukkan tidak produktif, hidup sehat, produktif. Maka harus cari teman yang banyak, Bapak yang dimuliakan. Saya kira itu ya Pak Komandan ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghfir. Allahumma arzuqna as-sihhah
والعافية والسلامة من كل بلية لنا جميعا يا الله. مسجد الاتحاد يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. أولادنا وبناتنا وذرياتنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بلدتنا إندونيسيا يا الله. بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مرشحين في كل أنحاء إندونيسيا يا الله. ما يا الله يدل ويهدي إلى الخير والإيمان والإسلام وصلاح العباد والبلاد يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.